benar, hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan, koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua ya, ini panggilan dari putusan, pertimbangan putusan akan saya robek. Percuma juga. Kenapa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih panggilannya jaksa. Ya, saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan hukum tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra Tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan dengan KUHP pidana. Ya, selalu mereka hanya menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUHP pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Ya, harusnya jaksa agung itu membinasakan sesuatu, binasakan jasa-jasa nakal. Jadi setiap kali ini negara hukum. Negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Kan itu buruknya kan? Kacau kan? Saya ulangi ya, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Iya, memang itu yang terjadi. Nanti ada doktrin equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Padahal prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum, tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai orang negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya, nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orangnya yang harus jadi sama tuh. Nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum, enggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Itu namanya equality before the law itu. Itu hal yang simpel, yang kadang-kala salah diucapkan oleh politisi karena memang cuma mau gagah-gagahan equality before the law. Ini ngerti apa enggak tuh poin itu? Jadi demokrasi itu artinya kita berbeda tapi kita punya akses yang sama terhadap hukum. Itu namanya equality before the law. Itu kata John Locke begitu. Jadi orang yang cuma ngutip-ngutip phrasing itu dia nggak ngerti. Di penjelasan Pak Setio tadi jelas banget keterlibatan dia sudah diketahui dari pas OTT. Kenapa baru sudah 5 tahun dia ditetapkan sebagai tersangka? Terus sebelumnya Pak, kalau menurut kami ini adalah intimidasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bilang kalau Hasto ditahan atau ditangkap oleh KPK dia akan datang ke sini. Bagaimana KPK menanggapi itu dan apakah KPK melihat itu bagian dari intimidasi dari Ketua Umum PDIP itu tersebut? Terus yang ketiga, kalau dari penjelasan Pak Setio tadi berarti udah sangat rinci keterlibatan Hasto. Nah, seharusnya kasus ini udah lama, kapan Hasto bakal ditahan? Karena terlihat sangat rinci gitu perkara ini. Ya baik, pertama kenapa baru sekarang? Ya, jadi kalau rekan-rekan melihat gitu, kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani. Gitu. Tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya. Gitu. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin. Gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian DPO Harun Masiku, gitu, ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan
tindakan untuk mengambil keputusan, ya tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan, baru kemudian diputuskanlah ya terbit surat perintah penyidikan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik untuk dibahas, di mana kita tahu bersama teman-teman bagaimana kasus ijazah Pak Jokowi ini yang sudah lama beredar. Dan terlihat teman-teman dalam cuplikan video ini ada salah satu pengacara yang begitu ngamuk ya, bagaimana tentang ijazah Pak Jokowi ini yang teruntuk masih belum juga ya selesai dan juga dipublikasikan teman-teman di media sosial. Nah, di dalam hal ini banyak sekali ya tokoh-tokoh besar yang mengangkat dan juga mengangkat bicara teman-teman dan juga menanggapi bagaimana kasus ijazah Pak Jokowi ini yang saat ini yang sudah beredar di media sosial. Ya tentu banyak orang-orang yang sudah mengetahui kasus ijazah Pak Jokowi ini, bahkan mereka tahu teman-teman bagaimana selama ini perjalanan karir dari Pak Jokowi itu memimpin bangsa Indonesia. Dimana teman-teman dia 10 tahun ya menjabat di negara kita, dan ternyata teman-teman dalam hal ini ya dia membohongi rakyat Indonesia dalam kepemimpinannya menjadi presiden ya demi kekuasaan teman-teman. Kita tahu bersama bagaimana masyarakat Indonesia yang saat ini menanggapi dan juga merespon hal yang saat ini sedang terjadi di dalam kasus Pak Jokowi ini. Ya banyak sekali teman-teman orang-orang yang kecewa, bahkan tokoh-tokoh besar juga yang mendukung Pak Jokowi. Ya akhirnya juga ada perpecahan belah teman-teman. Kita tahu teman-teman masyarakat sekarang ini tidak bisa lagi dibodoh-bodohin, mereka sudah pintar, bahkan ini tidak bisa lagi dibohongi di media sosial teman-teman, karena ini sudah beredar. Dan sudah ada bukti-bukti nyata teman-teman kalau kita melihat ya bagaimana bukti kuat dari tim Roy Suryo, ya Rismond dan juga Dr. Tifa yang mereka sudah simpan dan bahkan mereka sudah publikasikan teman-teman dan transparan apa yang mereka dapatkan selama ini ya untuk menelusuri dan bahkan meneliti tentang ijazah Pak Jokowi ini ya bahwa dinyatakan teman-teman palsu. Nah, di sini teman-teman ya mengapa hal ini bisa terjadi teman-teman? Ya tentu kita melihat ya Pak Jokowi juga tidak ya begitu menghiraukan tentang kasus ini, bahkan tidak mengklarifikasi teman-teman dan bahkan tidak menunjukkan ijazah aslinya itu. Ya dikarenakan ya bisa saja karena ijazahnya itu teman-teman memang benar yang telah dinyatakan oleh Roy Suryo dan juga tim. Nah, makanya di dalam hal ini teman-teman kita melihat ya bagaimana hal ini bisa terjadi teman-teman, karena ya kalau memang benar ijazah Pak Jokowi itu asli ya sudah secepatnya untuk diperlihatkan, tidak mungkin dipersulitkan dan bahkan tidak membuat masyarakat Indonesia teman-teman menunggu atau menanti dari hasil ijazahnya itu teman-teman. Nah, langsung saja teman-teman kita membacakan dari mana komentar-komentar dari masyarakat Indonesia. Dikatakan di sini Ari, ya Edi, ini baru mantap hakim, karena hakim ini ingat mati setuju. Teman-teman dalam hal ini dari pernyataan yang telah disampaikan oleh Pak Hakim ini memang ada benarnya juga teman-teman. Ya bagaimana juga mengungkap suatu kebenaran itu memang susah teman-teman, tetapi kalau memang ditelusuri dan bahkan dibongkar semuanya ya jangan bisa semuanya nanti agak dalam kasus ini teman-teman. Ini perlu didukung hakim ini supaya ditangani Joko Widodo. Nah teman-teman dalam hal ini kita sudah melihat ya bagaimana kasus demi kasus yang saat ini sedang ya beredar itu ya tentang ijazah Pak Jokowi teman-teman. Dikatakan ini hakim baru adil ya. Pak Hakim seperti ini perlu didukung. Hakim dipegang oleh ya dikatakan di situ saya mendukung Pak Hakim ini, semoga hukum bisa ditegakkan. Hayo Bapak Prabowo, ini hakim jujur, segera panggil untuk jadi pengadilan yang benar-benar adil, tidak neko-neko. Alhamdulillah ya.
Kini hadir penegak hukum berani benar, semoga jadi contoh bagi yang lain. Teman-teman, dalam hal ini kita melihat ya mungkin ya sejauh ini hakim-hakim teman-teman, dan bisa juga itu dikatakan bahwa ya orang-orang Pak Jokowi sendiri, makanya kasus ini tidak maju-maju teman-teman dan tidak selesai karena kasus ini ya ada di tangan Pak Jokowi sendiri teman-teman. Dikatakan seharusnya hakim seluruh Indonesia seperti hakim ini. Rusak negara ini 10 tahun, dahsyat ya rusaknya. Semoga di Indonesia banyak hakim yang berani dan tegas, juga jujur di dalam mengambil keputusan, seperti Bapak ini yang berani menyuarakan kebenaran demi tegaknya hukum di negara ini. Kalau semua hakim di Indonesia seperti beliau, pasti rakyat damai sejahtera, mari kita dukung. Betul ini Pak, bahagia untuk Bapak dunia akhirat. Ini hakim yang harus mengenani ijazah palsu Jokowi supaya adil untuk mencari kebenaran. Teman-teman, di dalam hal ini ya kita melihat ya bagaimana Pak Hakim ini ya menyampaikan dan juga menyuarakan suatu kebenaran demi ya kesejahteraan Indonesia teman-teman. Nah, untuk itu ya teman-teman silakan memberikan tanggapan dan juga komentar Anda lewat kolom komentar ya, supaya kita saling bertukar pikiran dan bahkan kita membahas ya tentang ya kasus-kasus yang saat ini terjadi di Indonesia. Teman-teman, sampai ketemu.